Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas En Channel untuk melanjutkan restorasi bit karbu pink untuk menggantikan stiker samping dan cat ulang spakbor depan. Untuk mengganti stiker bodi samping, terlebih dahulu bodi ini kita lepas dan kita lepas stiker yang lamanya atau kita klotok stiker yang lamanya, dan di sini membutuhkan waktu yang cukup lama karena hanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit karena ini sudah cukup lama dan sudah sangat melekat stiker tersebut ke bodi. Untuk ujung stikernya kita menggunakan peralatan yang tidak melukai cat, yaitu bentuk yang mempunyai radius dan tidak tajam. Nah, ini kita bisa gunakan untuk memulai di ujung seperti ini. Kita lihat, kemudian kita tarik dengan menggunakan kuku sedikit demi sedikit sehingga bisa menjadi lebar dan kita bisa tarik sedikit demi sedikit. Pelepasan stiker lama ini cukup sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi harus berhati-hati karena bisa merusak cat dari original bodinya. Setelah stiker bersih dari bodi, kita bisa lakukan pencucian. Ini sebaiknya dilakukan pencucian dengan sampo mobil atau sabun yang tidak merusak permukaan cat. Untuk bodi bagian kiri ini ada yang pecah. Ini harus kita kasih selotip dulu di bagian yang halusnya atau bagian luar. Kemudian akan kita aplikasi lem di bagian dalam supaya pecahnya tidak merambat dan bisa sedikit memperbaiki pecahnya. Di sini kita gunakan kertas tisu yang kita pilin, kemudian kita letakkan di bagian yang retak dan kita kasih power glue. Nah, ini mungkin untuk memperkuat kita tambah beberapa pilihan kertas supaya dia lebih kuat, dan ini kita aplikasinya hanya di bagian atas saja, bagian yang ada penguat plastik atau yang bagian yang tegak lurus dengan bodi. Untuk bagian bawah akan ketemu dengan part lain sehingga kalau kita aplikasi bisa menyulitkan untuk memasang body partnya. Ini setelah selesai kita bersihkan, ini kita pasang ke sepeda motor. Nah, ini untuk atasnya kita pasang satu skrup pengikat dulu, kemudian yang belakang bisa kita lanjut pasang, dan kita akan coba pasang stiker bodi yang kanan terlebih dahulu. Ini release papernya kita lepas dan kita mulai memasang bagian depan terlebih dahulu, kemudian kita urut sedikit demi sedikit supaya tidak ada udara yang terjebak di dalam stiker. Pemasangan stiker ini harus sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan supaya menghindari adanya udara terjebak.
Setelah selesai, ini kita gunakan hair dryer untuk bagian-bagian yang keriting. Kalau kita panaskan, stiker ini akan mengkerut dan bagian yang keriting akan lurus dan menempel dengan baik di bodi samping ini. Sedikit demi sedikit, satu persatu bagian yang keriting dan sulit untuk menjadi satu ini kita panaskan terlebih dahulu dengan hair dryer. Nah, ini seperti ini. Plastik pelindungnya juga bisa kita lepas dan bisa kita lanjutkan untuk memperbaiki bagian-bagian yang masih keriting dan tidak mau melekat dengan baik. Dipanaskan, ditahan cukup lama, kemudian nanti diurut dengan jari supaya bisa melekat dengan baik. Dan bagian yang keriting juga menjadi lurus dan baik. Untuk bagian yang tadi kita lem, kita pasang penutup absorber. Di sini ada 2 skrup pengikat. Ini kita kencangkan dan pasang. Selanjutnya bodi bisa kita pasang. Untuk penutup absorber ini juga harus kita sesuaikan posisinya supaya lubangnya bisa ketemu dengan lubang yang ada di bodi. Selanjutnya skrup pengikat bagian atas bisa kita pasang terlebih dahulu, dilanjut skrup atau baut 10 di bagian bawah penutup absorber. Selanjutnya stiker bisa kita pasang untuk yang bagian kiri dari posisi atas sedikit demi sedikit, kemudian kita urutkan supaya tidak ada udara yang terjebak, sama seperti yang di posisi kanan. Berikutnya kita bisa gunakan hair dryer untuk bagian yang keriting dipanaskan terlebih dahulu supaya lurus dan kita lekatkan dengan jari. Ini sepertinya semua tepi kita panaskan terlebih dahulu, kemudian kita urut-urut supaya dia melekat dengan baik. Setelah semua bagian dirasa sudah menempel
dengan baik dan sudah tidak ada yang keriting, bisa dilanjut dengan pemasangan behel belakang. Di sini ada 4 baut pengikat dengan menggunakan kunci nomor 10, bisa kita kencangkan. Setelah itu dilanjut dengan memasang jok. Nah, ini kita posisikan terlebih dahulu lubang yang ada di box aki dengan lubang yang ada di bawah jok, dan kita pasang pinnya. Setelah itu bisa dikunci pin yang ada di bawah jok ini dengan penutup box aki. Kemudian bisa dilanjutkan dengan memasang skrup pengikat yang ada di bodi kanan kiri di bawah behel. Ini ada masing-masing satu, kanan satu, kiri satu. Pemasangannya juga cukup sulit karena sempit. Selanjutnya kita bisa pasang penutup mesin. Ini kita bisa sesuaikan posisinya dengan posisi bodi. Kemudian bagian depannya kita masukkan ke jalur yang ada di bawah. Pemasangan ini cukup tricky juga karena ini diselip-selipkan antara bodi dengan penutup mesin, kemudian penutup mesin ini ke bagian dek bawah. Setelah itu skrup pengikat bisa kita pasang. Setelah ini kita bisa pasang stiker untuk bagian spakbor belakang, tulisan Honda. Kita sesuaikan posisinya dulu, kemudian bisa kita lepas release paper dan kita pasang. Lanjut ke bagian depan, sama seperti yang ada di spakbor, kita sesuaikan dulu, kemudian release paper kita lepas dan kita pasang, kemudian plastik penutupnya kita lepas. Selanjutnya kita akan cat ulang spakbor depan, dimulai dengan pengamplasan terlebih dahulu supaya nanti catnya bisa melekat dengan baik. Ini semua bagian kita amplas, kemudian kita cuci dengan sabun supaya lemak, minyak dan kotoran bisa hilang. Setelah itu kita keringkan dan kita cat dengan primer warna grey supaya nanti warnanya bisa seragam atau sama ke semua bagian. Kemudian dilanjut dengan warna pink. Seperti ini kita cat secara merata, dan untuk pengecatan ini tadi kita tunggu selama 15 menit. Setelah primer baru dengan warna cat pink. Setelah merata kita biarkan kering minimal 15 menit. Kemudian bisa kita tutup dengan varnish atau clear supaya tampak mengkilat. Seperti ini tampilannya setelah selesai, dan bisa kita lanjut pasang di bagian depan atau di bawah tameng. Ini ada 3 baut pengikat dengan menggunakan kunci 10. Kita hati-hati dan kita pasang ketiga baut tersebut. Ini tampilan setelah kita lakukan restorasi. Kondisi tameng sudah bagus, kemudian spakbor depan, velg depan, absorber sudah, tampilannya sudah bagus, kemudian penahan lumpur. Untuk speedometer sudah terlihat dengan jelas dan sudah dipasang stiker karbon. Ini bagian leg seal dan bagian dek bawah, kemudian bodi samping,
tutup CVT atau cover CVT, kemudian standar juga sudah kita perbaiki tampilannya. Begitu juga dengan spakbor belakang, kemudian pelek belakang. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.